A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring balam dengan merbah, merbah lalu balam pun mandi. Seiring salam dengan sembah, sembah lalu salam saya menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum malam pukul 11, lewat seminit ditangkap opas. Kalau adalah hati panitia yang tulus ikhlas, bikinkan tolong kopi yang panas. Allahu Akbar. Ini menyemangat panitia aja ini. Tak apalah dibikinkan. Udah sinandung tak apalah dibikinkan. Kan parah betul namanya itu dah. Tapi hilang konsentrasi dulu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummil al-majad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Lurah atau yang mewakili Bapak RT seluruhnya, RT sekitar Masjid An-Nur ini. Kemudian selanjutnya yang terhormat Badan Pengurus Kemakmuran Masjid An-Nur, Al-Ustaz Ahmad Bukhari SH MH, dua nih. Selanjutnya Al-Mukarram Al-Ustaz Imam Masjid Besar An-Nur, Al-Ustaz Dani Siregar, dan selanjutnya juga seluruh tokoh agama yang saya muliakan yang hadir pada malam hari ini. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, teristimewa lagi anak-anak kami, anak yatim yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini sungguh luar biasa. Tadi mau berangkat kemari musyawarah orang rumah, mau ikut dia apa tidak. Saya berdoa dia tidak ikut. Kenapa dia tidak ikut? Bukan saya tak mau membawa dia kemari. Ada kisahnya Bapak dan Ibu. Kalau umpamanya berceramah dekat-dekat rumah kita, yang kira-kira orang rumah ikut, ada efek sampingnya. Pernah terjadi seorang ustadz berceramah dia dekat masjidnya, dekat rumahnya itu. Karena dekat dengan rumahnya, maka istrinya datang. Tak pernah seumur hidup istrinya mendengarkan ceramah suaminya ini. Saat itu didengarkanlah ceramah suaminya. Di dalam ceramah suaminya itu intinya seperti ini. Isi pengajiannya, tidak beriman salah seorang di antara kamu, katanya. Kata ustaz ini tadi, apabila dia bersedekah, disedekahkannya yang paling dicintainya. Rupanya menyerap ceramah ustaz tadi ke dalam hatinya, meresap betul. Setelah selesai, pulang ke rumah, tak ada masalah. 2 hari setelah itu, 3 hari setelah itu, berapa hari berlalu, ustaz suami tadi pergi mengisi ceramah, keluar. Di siang itu keluar. Entah macam mana datanglah tukang minta sedekah ke rumah dia tadi. Minta sedekah ini tadi, dilihat bajunya koyak-koyak.
Kasihan istri si ustadz nih tadi. Dikasihnya lah uang. Nah, wak baju wak tu koyak wak iya. Mau wak baju? Maulah. Diambilnya lah Pak, istri ustadz ini tadi, diambilnya lah baju kesayangan ustadz tadi. Baju itu jubah Harmain yang keluaran tahun 2025, harganya 450.000. Masya Allah. Dikasihnya lah sama tukang minta-minta ini tadi. Tak ada masalah, pulang. Berangkat. Jam 5 sore, suaminya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang abang, iya. Setelah dikasihnya minum, memang betul, di saat pulang dikasihnya minum air putih dulu. Cuman di samping air putih itu, coba ada, memang udah disiapkan ya air teh manis atau air kopi. Kalau ini kan air putih aja nih, walaupun udah pakai senandung minta yang tadi. Tapi tak apa-apa, ini obat. Bismillahirrahmanirrahim. Minumlah abang dulu, kata minum dia Pak, suami tadi. Setelah nggak ada persoalan, udah nampak wajahnya tenang, apa kata istrinya tadi? Bang, iya, sempurna udah iman abang. Hah? Sempurna macam mana? Tadi pas siang, abang pergi ceramah. Ada orang minta-minta, ku kasihkanlah uang. Kemudian ku tengok bajunya koyak. Aku teringat ceramah abang itu. Sempurna, baru sempurna iman seseorang itu, dia bersedekah dengan yang paling disukainya. Kan ada jubah abang yang merek Harmain itu, Al-Harmain itu, yang baru abang beli, Masjid An-Nur. Kan baru 3 kali abang pakai itu. Sayang betul abang sama itu. Jadi, ku kasihkan bang, supaya sempurna iman abang. Apa jawab suaminya tadi Pak? Makanya malas aku bawa kau ceramah. Inilah risikonya, kata dia. Astagfirullahaladzim. Itu ceramah aku semalam itu untuk orang lain, untuk kita jangan berapa rugi aku kau bikin. Besok jangan bikin lagi gitu ya. Akhirnya rupanya begitulah Pak. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Masya Allah. Jadi untuk itu malam ini kita nggak banyak-banyak cerita. Tidak ada cerita politik Pak. Cerita Maulid Nabi yang dibacakan oleh, berjanji oleh ibu-ibu ini tadi. Masya Allah. Nanti kita singgung sedikit ya Bu. Jadi Maulid Nabi ini Bu, di dalam surah Al-Barzanji ini, setiap Maulid ini saya bacakan karena besar hikmahnya. Di dalam Saraful Anam, qala Abdul Wahid ibnu Ismail, telah berkata Abdul Wahid bin Ismail, kana bi Misr rajulun yasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla amin. Adalah di negeri Mesir seorang laki-laki, dia setiap tahun, kulamin, setiap tahun, tanggal 12 Rabiul Awal, dia berkenduri besar-besaran. Wa kana ila janibihi rajulun Yahudiyun. Dan laki-laki ini berjiran dengan orang Yahudi. Ibarat depan Indira Islam, seberang jalan sana Yahudi. Berjiran dia. Istri Yahudi tadi sama suaminya duduk di teras rumah, sambil menengok orang yang datang ke rumah orang Islam itu. Ramai. Sekitar jam 10 malam, suami istri Yahudi tadi sambil bincang-bincang bertanya istri Yahudi tadi. Faqalat zaujatul Yahudi, berkata istri Yahudi tadi pada suaminya. Apa katanya? Ma balu jazinal muslimin, apa yang dibikin oleh orang Islam itu? Kata suaminya tadi, yang dibikin orang Islam itu, dia setiap tanggal 12 Rabiul Awal, dia bersedekah besar-besaran. Tapi setiap tanggal 12 Muharram, malam 12 Safar, malam 12 Rabiul Awal, malam Rabiul Akhir, malam 12 Jumadil Awal, malam 12 Jumat, setiap tanggal 12 bulan Qamariyah, bulan Hijriah, dia bersedekah, tapi tidak sebesar 12 Rabiul Awal. Di situ dia datang cuman menyiapkan makanan datang orang dikasih makan. Udah dikasih makan, pulang dikasih montot lagi. Kayak kemarin, masjid di kilo 1. Kasih makan, habis maghrib, siap mendengar maulid, dikasih lagi oleh-oleh. Sekedar menceritakan, untuk apa sedekah ini? Untuk memperingati lahir Nabi Muhammad SAW. Udah pulang, nggak banyak-banyak.
cerita sama macam malam ni, nggak banyak sambutan. Makanya tak lama-lama nih, siap nih, selesailah janji kita. Tidak ada masalah. Jam setelah orang Islam, tamu-tamu berdatangan, istri Yahudi ini tadi masuk ke dalam, Bu. Tidur. Jam 2 malam, Pak. Terbangun suami Yahudi tadi. Ini kita nggak kita lanjutkan membaca ini. Kita potong waktu, inti cerita ini. Jam 2 malam. Terbangun suaminya. Dilihatnya bininya tak ada di samping. Tak ada di samping. Dicarinya kamar mandi, di kamar mandi tidak ada. Dicarinya di ruang tamu gelap. Dicarinya di ruang meja makan tidak ada. Rupanya istri tadi duduk di meja kerja sambil nulis. Dihampirinya istrinya tadi. Oh dek, apa yang kau bikin? Diam istrinya, Bu. Pak, apa yang kau tulis? Jam 2 ini, kok terbangun kau? Diletakkannya penanya, dibilangilah sama suami, oh bang, ini yang kutulis bang, belanjaan bang. Untuk apa? Aku mau bersedekah besok bang. Loh, bersedekah apa? Biar abang tahu. Setelah kita masuk, setelah qala fasakata summa nama lailatahuma, setelah mereka bercerita-cerita pada malam itu, mereka masuk tidur keduanya. Kita tidur bang. Jam 2 aku dalam tidurku itu bang. Kulihat ada satu rombongan. Salah satu dari jauh rombongan itu, orangnya bang kalau dari jauh tinggi. Mereka sangat mengagum, orangnya ganteng. Dan orangnya pada kalau kita menengok wajahnya bang, luar biasa, bergetar hati bang. Lewat di depan rumah kita ini, rombongan itu. Aku berdiri di depan, aku tanya sama rombongan itu, hei kalian rombongan mau kemana? Dijawab salah satu dari rombongan itu, kami mau ke rumah orang Islam Muslim yang di depan rumahmu ini. Ada apa kalian datang situ? Ini siapa? Ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kami. Kenapa kalian datang ke rumah orang Islam itu? Diceritakan salah satu rombongan itu, wahai bang, wahai perempuan yang bertanya, kata rombongan itu, di rumah orang Islam itu, setiap tanggal 12 Komariah, dia bersedekah. Tapi pas tanggal 12 Rabiul Awal, setiap tahun dia bersedekah besar-besaran. Untuk apa? Untuk memperingati maulid Nabi. Mana dia? Inilah dia, Rasulullah Muhammad SAW. Rombongan itu bang masuk ke rumah. Duduk, ku ikuti rombongan itu bang, aku pun duduk. Orang itu duduk bang, sangat bahagia dan sangat senang mereka duduk mendatangi rumah orang Islam itu bang. Setelah duduk, aku pun bertanya salah satu kepada orang, boleh aku bicara sama junjungan kalian itu dalam kitab ini, berzanji tidak? Kata salah satu rombongan itu, boleh, silakan, aku mau bicara langsung. Oleh istri Yahudi ini tadi bertanya, menyapa Nabi Muhammad, engkau, ente yang namanya Muhammad itu ya? Wah, kasar betul bahasanya. Dijawab sama Nabi, labbaik. Masya Allah. Kaidah bahasa Arab, labbaik itu jawaban yang sangat lembut, sangat sopan. Terkejut istri Yahudi tadi. Aku menanyanya kasar, dijawabnya labbaik. Masya Allah. Orang berangkat haji itu, labbaik Allahumma labbaik. Orang berangkat haji, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu dijawabnya labbaik, yang bergetar hatiku bang. Bergetar hatiku bang. Kutanya lagi sama Muhammad itu, kenapa engkau datang kemari dengan rombongan ini wahai Muhammad? Diceritakanlah, dia ini adalah membesarkan kelahiranku, bersedekah atas kelahiranku, makanya ku kunjungi rumahnya ini. Masya Allah. Kalau begitu engkau yang namanya Muhammad, selama hari ini ku dengar namamu itu Muhammad itu adalah orang yang sering membunuh. Rupanya kau lembut luar biasa, akhlakmu luar biasa. Aku tertarik mengikuti ajaranmu. Macam mana caranya? Kata istri Yahudi tadi. Angkat tanganmu, kata Nabi. Ikut aku, kata Nabi. Bersyahadat lihat dalam mimpinya tuh Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia pun terjaga, bangun nulis-nulis. Terbangun suaminya tadi. Apa kata suami? Sekarang bang, kata dia sama suaminya, aku udah masuk Islam bang. Abang selamat tinggallah. Aku udah masuk Islam. Udah bersyahadat aku. Aku
Aku nulis-nulis mau sedekah aku. Tunggu dulu kata suaminya. Jangan kau sendiri aja yang masuk Islam. Jadi macam mana lagi bang? Dalam kita tidur tuh mau masuk ke kamar, kita tidur. Kemudian aku pun bermimpi juga, kata suaminya tadi. Kau berdiri depan rumah nih, aku berdiri di belakangmu. Kau tanya salah satu rombongan itu. Aku dengar. Kemudian kau masuk, rombongan itu masuk, kau ikuti dari belakang. Aku duduk di belakangmu, kata suaminya. Kau tanya Muhammad itu dengan bahasa yang kasar, bahasa pasaran, dijawabnya dengan labbaik. Aku pun bergetar hatiku. Kemudian kau angkat tanganmu, mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah itu kau turunkan, ku angkat pula tanganku 2 kalimat syahadat. Aku pun dah masuk Islam, kata suaminya. Masya Allah. Apa kata suaminya? Tambah biaya lagi. Orang ini malu kita pak sama orang Yahudi. Udah ada biaya untuk ustaz dalam amplop itu. Udah ada tadi panitia. Kalau tak ditambah lagi, malu sama Yahudi. Nah, datang juga kopi, Masya Allah. Masya Allah, datang. Terima kasih. Allahu Akbar. Ini sedap jadi ustaz nih, ya kan? Datang kopi. Jadi itu tambah lagi. Biaya yang tadi kan dah siap nih istri ini. Belanja umpamanya budgetnya umpamanya 2 juta umpamanya. Ditambah suaminya 2 juta. Berarti 2 amplop istri dapat istrinya tadi. Kalau 1 juga berarti tak betul tambahan itu. Pulang nanti gue tengok itu. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi saja dapat hidayah pak. Dengan maulid Nabi ini. Orang Yahudi saja dapat hidayah. Apalagi orang Islam. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan maulid nih. Kita mencerita maulid malam nih dan hikmahnya. Maulid tadi dah dibacakan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu ini rombongan Al-Ikhlas ya bu? Iya bu? Ada pemain jemputan. Itu marhabannya tadi bu. Marhabannya tadi. Kami bawa grup marhaban tahun 1992. Lomba marhaban Kabupaten Langkat. Saat itu saya masih remaja dan kawan-kawan dapat juara 1. Itu gubahan marhabannya luar biasa. Masya Allah. Saya kasih 2 jempol sama ibu-ibu. Masya Allah itu gubahan marhabannya. Marhaban tahun 92 Ar-Ridha itu. Tapi Rabbana tadi digubah lagi. Cerita maulidnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhudil aqalil marwiyah. Allah. Kalau diartikan bahasa kampung kita, ketika Nabi Muhammad itu dalam perut ibunya. Ini kopi saya lagi. 2. Mau bunuh atau gimana? Ini kopi. Mau mati lo banyak-banyak kopi ini. Oh iya apa? Lain macamnya. Lain macam ibu. Ini tak lama datang lagi, letaknya sini nanti deh. Masya Allah. Terima kasih. Ketika Nabi Muhammad dalam perut ibunya 2 bulan, udah lahir apa belum? Dek. Masih 2 bulan dalam perut ibunya. Tufiya bil madinatil munawwarati abu wa abdullah. Wafat ayahnya Abdullah di Madinah. Wa kana qad janta lam yakhwalihi bani adib min al-ta'ifatin najjariyah. Dan ayahnya itu mengunjungi saudaranya, paman-pamannya dari suku Najjar. Kemudian sakit ayah ini. Wa makatha fihim syahran. 1 bulan ayahnya ini sakit. Abdullah ini menumpang di rumah pamannya.
sakit keras, meninggal tengah jalan. Dilanjutkan rawi yang berikutnya, walamma tamma bin hamlihi wa narrajihitis atu ashhurin qamariyah. Ketika Nabi Muhammad itu 9 bulan dalam perut ibunya, 9 bulan. Menurut kaul yang paling masyhur, yang paling kuat, di bulan Qamariyah, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 9 bulan dalam perut ibunya. Wa ana lizamani ayyan jalian husada. Rupanya di saat itu berhenti rasa haus karena Nabi Muhammad hilang rasa haus seluruh makhluk. Ibunya hilang rasa haus, yang hadir hilang rasa haus karena Nabi Muhammad mau lahir. Hilang rasa haus. Jadi 9 bulan. 9 bulan ini wajar, Pak. Wajar 9 bulan ini. Nabi Muhammad, kita pun 9 bulan juga. Ada dia yang dalam lahir dari nikah itu cuman 5 bulan lahir, bukan karena cepat dapat rezeki, itu offside, mencoblos belum pada waktunya, maka anak ini dinasabkan sama ibunya. Ada juga yang 7 bulan, 7 bulan, ini tidak offside. Ini menurut ilmu kesehatan namanya bayinya prematur, Bu, prematur, 7 bulan, prematur, dimasukkan dia dalam tabung inkubator supaya suhunya cocok suhunya, supaya dia besar nanti nasib-nasiban lah. Kalau dia besar nanti, kalau segar-segar. Tapi pada umumnya, kalau udah 7 bulan ini, prematur ini, besar dia, Bu, bawaannya lemah, loyo, mengantuk. Mudah saja bagi bapak-bapak dan ibu-ibu menandakan 7 bulan nih. 40 menit ke depan nih, kalau ada yang ngantuk dengar ceramah saya ini, berarti 7 bulan dia. Nah, itu aja, lantak lah kalian. 7 bulan. Caranya macam mana? Tengok aja kiri kanan. Mengantuk uak nih, 7 bulan nih. Tapi jangan lama-lama ditengok. Sadar nanti dihantam nih. Kau tuduh aku 7 bulan ya, kata nih. Habis kita. Paling 9 bulan 10 hari. Imam Syafi'i rahimahullah, di dalam kandungan ibunya berapa tahun? 4 tahun, Bu. Pak, Imam Syafi'i rahimahullah 4 tahun. 2 tahun dalam perut ibunya, ada suara ngomong ibunya, wahai anak yang di dalam perut, kenapa belum berojol? Kata suara dari rusuk kiri ibunya ini, di bawah tulang rusuk kiri ada suara. Apa kata suara? Wahai ibunda, 2 tahun aku dalam perut ibu, maka sudah 4.000 hafalku hadis. Masya Allah. 2 tahun dalam perut ibu 4.000. Dari mana dia hafal hadis? Dari emaknya kuat-kuat membaca hadis. Kalau baca hadis nggak pelan-pelan, kuat-kuat supaya dengar dalam janin kandungan ibunya. Maka dia hafal. Awak usah 2 tahun dalam perut, 60 tahun di atas dunia ini. Inna a'tayna pun tak betul bacaannya. Diajarkannya inna a'tayna kal kautsar. Coba ikut. Udah 60 tahun umurnya, tapi semangat ngajinya jadilah tinggi. Ina yang penting besar. Mana cocok itu? Tapi tak mau belajar, nak jadi imam dia nanti tampil. Saya berpesan kepada imam kita ini. Pesan kepada imam. Kalau sudah umpamanya Pak Imam Ustadz Dani Siregar ini jadi imam di sini, jangan sembarangan menyuruh orang yang lain. Kalau memang tidak tahu umpamanya bacaannya, jangan suruh orang lain. Berdosa seorang qori berimam dengan koro. Bacaan koro, gimana? Berdosa seorang qori berimam dengan koro. Imam Syafi'i 4 tahun, Bu. 2 tahun 4.000 hafal hadis. Untuk itu pada malam hari ini, Bu, bagi ibu yang tukang marhaban, itu tadi udah ada saya anggap kemajuan yang mantap lah.
Cuman bisa ditingkatkan lagi, Bu, supaya nilai ibu naik. Ibu kalau begitu bacaan marhaban ibu, besok, Bu, kalau ada panitia-panitia orang yang dengar maulid nih, mencara mengundang grup marhaban ibu-ibu Al-Ikhlas, ibu udah bisa pasang tarif. Jangan nanti yang undang-undang enak saja. Apalagi panitia malam nih, kalau tak ditambahnya malu dengan orang Yahudi, tukang marhaban tadi. Masya Allah. Masya Allah. Ini bukan salah saya, Bu, ini kitab yang bilang. Tak bayar kita berhentilah kita nih. Jadi ditambahlah, Bu, pakai lagu-lagu yang lain. Bisa lagu yang lain, bisa. Lagu berjanji ini pakai lagu India, bisa. Cuma caranya. Walamma tammamin hamli syaraq ala masyuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarah leca-leca. Nah, India lagunya. Nanti jumpai ya tuan rumah tuh, jangan pulang dari marhaban jam 10, ibu baca mulai bersiap. Mulai jam 12 membawa gendang. Nanti jam 3 sore baru pulang ke rumah, berpakaian cantik sampai di rumah. Bertanya suaminya, udah pulang marhaban? Udah. Apa yang kau bawa? Yang ku bawa pulut sama telur dalam gelas ini. Mak lain pula tempat telur tuh, gelas ya, kata dia. Iya, supaya jangan pecah. Kalau telur aja yang kau bawa, banyak telur, kata suaminya. Dibagilah, dikasihlah tukang marhaban tadi 300.000. Jumlah tukang marhaban itu 11 orang. Payah mencari uang pecahnya, Pak. Ditukar di kedai. Wah, tukar duit dulu, Wak. Tak cukup baginya itu. 13.500 satu orang. 500-nya gopek lagi. Apa kata ketua marhaban? Udahlah, yang sisa ini kita masuk dalam kas saja ya. Mana tahu undangan lagi nanti. Bisa uang kas. Masya Allah, tukang marhaban Nabi mau bacakan maulid Nabi. Sementara orang Yahudi saja dapat hidayah. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, bagi kita bapak dan ibu, bahwasanya Nabi Muhammad itu, dikala Aminah itu, Bu, Pak, Aminah itu hamil 9 bulan. Tidak ada bagi Aminah itu, Bu. Nggak ada Aminah itu merasakan dia hamil muda. Yang 3 bulan muntah-muntah tidak ada, Bu. Kenapa? Yang dikandungi Sayyidul Alamin. Tidak ada dia hamil muda. Bilang sama lakinya, oh bang, apa? Minta mangga kau? Kata lakinya. Udah muak aku makan mangga, bang. Tak mangga belakang Masjid An-Nur itu banyak. Biar ku panjatkan tengah malam nih. Dibangunnya jam 2 malam suaminya. Minta apa lagi kau? Ini permintaan dari dalam, bang. Apa permintaannya? Nampaknya malam ini mau berangkat juga kita ke Sijorni, bang. Puntang-panting lakinya nyetir mobil. Alasannya untuk ke Sijorni gara-gara kandungan dalam perut ini. Jadi Aminah, seluruh nabi-nabi itu, Bu, seluruh nabi-nabi yang lahir kecuali Nabi Adam. Nabi-nabi yang lahir itu, mohon maaf Pak, dia tidak lahir dari tempat manusia lahir biasanya. Nabi-nabi yang lahir itu adalah di bawah pusat ini, Pak. Otomatis lahir nabi-nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW, kata ulama, Nabi Muhammad ini lahir dari di bawah tulang rusuk kiri ibunya ini, Aminah ini. Di sini lahirnya, dan setelah itu tertutup otomatis. Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya, Bu, Pak, dari tulang bawah tulang rusuk ini, yang sebelah kiri ibunya ini. Bukan melalui lahir manusia biasa. Aminah itu bermimpi. Wasammi idza wadatihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Dalam Al-Barzanji ini dibilangkan, wasami idza wadati. Datang nabi-nabi yang dulu mimpi kepada Aminah ini. Wahai Aminah, datang Nabi Adam. Wahai Aminah, jaga kandungan kau baik-baik. Wahai Aminah, kelak dia akan menjadi penghulu alam. Nabi Adam berpesan kepada Aminah, datang Nabi Idris. Nabi Idris ini datang. Nabi Idris adalah nabi yang terampil. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah ahli dalam cuaca geografi. Datang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah ahli dalam ketahanan pangan. Itulah hikmah Nabi-Nabi datang setiap bulannya. Aminah di saat itu, Bu. Aminah di saat itu sangat menjaga kandungannya. Dia hapus segala TikTok. Saat hamil, dia tidak akan menyanyikan Dame Ungger, Dame Ungger. Nggak mau dia nyanyi itu. Ibu-ibu sekarang hamil, nyanyinya Dame Ungger.
ungger. Lahir anaknya jadi harimau, ger. Wasami zawahdoti. Berikan nama yang baik siapa Muhammad, kelak dia akan terpuji. Memberi nama gitu juga. Jadi korban yang pertama, anak pertama kita sering jadi korban. Anak pertama sering jadi korban terhadap orang tuanya. Kenapa? Menyatukan nama anak sedikit, nama mak sedikit. Kalau pas tidak apa-apa. Tapi kalau nama ayahnya Leman, nama maknya Toibah, Leman, Le, Toibah, Letoy nama anak, kan tak cocok. Ada lagi nama anaknya, yang ngerinya lagi dia pacaran. Udah baru kelas 3 SMP, bercewek dia. Panggilnya Bibip dan Bubuk. Kalau jumpa, blubuk ya. Manggilnya Bibip dan Bubuk. Udah punya nama anaknya nanti kalau dia menikah. Mereka tuh bercewek di mana? Bercewek di mall. Nama yang laki yang perempuan ini Paraswati. Yang laki-laki ini Setiadi. Nama anaknya Setiadi, Parasetiadi. Ambil mall, paracetamol nama anaknya. Kan tak cocok. Ada lagi nama anaknya Debbie. Ada nama Debbie, cantik kan Bu? Ada Bu? Debbie. Ada Pak nama anak Debbie? Cantik. Artinya apa? Rupanya artinya biawak. Mama min dapatin fil ardi. Biawak artinya. Kalau dia berjalan, udah besar dia masuk paret il, mencari paret il itu. Sama mencari kandang ayam. Astagfirullahaladzim. Itulah tamsil hikmah dari peringatan Maulid pada malam hari ini Pak. Nama Nabi, nama yang baik dan sebagainya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya 5 anak saya Bu. 5 anak saya Pak. Kelima anak saya ini melahirkan alhamdulillah di saat Aminah itu Pak mau melahirkan, dia tidak merasa sakit. Cuman dia terasa kontraksi. Tanda-tanda, tapi tidak merasa sakit. Hadir pada saat kelahiran itu Asyah dan Maryam. Siapa Asyah itu? Bu, Asyah itu bukan salah satu grup marhaban tadi, bukan. Bu Asyah, bukan. Asyah itu istri Fir'aun. Asyah itu istri Fir'aun, Bu. Asyah itu wanita yang beriman. Istri Fir'aun. Suaminya Fir'aun. Bininya beriman. Jadi kalau ada, ini menghapus pemikiran istri-istri di atas dunia ini. Apa kata istri-istri kalau kelahi sama suami? Istri itu eloknya tergantung suami loh. Kalau suaminya elok, memang betul. Istri itu eloknya kalau tergantung suami. Memang suami itu tergantung dia. Kalau istri itu terletak. Jadi istri itu yang soleh itu tidak menunjukkan suaminya soleh dulu baru istri. Tidak. Asyah itu suaminya ya Allah mengaku ana rabbukumul a'la Fir'aun laknatullah. Tapi istrinya beriman. Siapa lagi yang istrinya durhaka terbalik? Nabi Nuh, Nabi Lut. Istrinya durhaka. Tapi suaminya taat kepada Allah. Bawa untung masing-masing. Udah didakwahkan istrinya. Ayo kau istriku, tutup auratmu. Kau kerjakan sholat. Kau di rumah ini mengaji. Yang salah persepsi kita di akhir zaman nih Pak. Termasuk saya sering mendengari nasihat dari kantor urusan agama. Setelah nikah itu, dibilangnya nafkah lahir, nafkah batin itu hubungan suami istri junub. Padahal nafkah batin bukan. Hubungan suami istri bukan junub. Itu termasuk masih naskah lahir. Kalaulah junub. Junub itu seandainya nafkah batin Pak. Kalah kita sama kambing. Kalah sama kambing. Bila nanti nak dicucukkannya, dicucukkannya. Tak peduli depan orang ramai. Berarti junub itu masih nafkah lahir. Nafkah batin itu apa? Mendidik istri kita, menyuruh dia tutup aurat, mengingatkan dia sholat. Itulah nafkah. Mengajarkan dia agama, mengajarkan dia ngaji, kemudian memberi nasihat. Itulah namanya nafkah batin. Santapan rohani. Kalau junub masih nafkah lahir, makan, pangan, papan. Dan seorang istri yang solehah itu Bu, tidak simsalabim dapatnya Pak. Seorang istri yang soleh itu sudah dibina, dibentuk dari rumah tangga masing-masing. Kita macam manalah mau menjadikan anak kita istri yang soleh. Sejak mulai nikah. Mulai nikah Bu, hati-hati Bu. Pak, mulai nikah. Mulai saat meminang, taruh
Di situ sudah dibaringi dengan kebohongan. Apa kebohongannya? Gara-gara untuk satu hari pesta diiringi kebohongan. Antaranya cuma 10 juta. Nanti kau bilang aja 50 ya. Astagfirullah. Belum nikah lagi udah bohong. Nanti bilang aja 50 biar keren sedikit. Untang-panting dia berutang, Pak, siap nikah itu. Berdatangan orang Mekar itu menjumpai dia. Astagfirullahaladzim. Udah diiringi dengan kebohongan. Di saat pesta lagi, Pak, pesta. Malamnya ada kenduri, habis maghrib diundang kenduri. Udah mendoa. Capek Ustadz itu mendoa. Ustadz itu udah capek mendoa. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Udah 30 kali Allahumma-nya. Tambah Robbana, 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 Robbana. 20 kali. Untuk mendoakan rumah ini. Siap habis maghrib. Bagi bontot. Nah, kalau mendoa itu kenduri itu, Pak, yang Ustadz buat acara itu. Dikasihlah dia 2, Pak, Bu. Kasih dia 2. Tukang baca acara 2. Mbak tahlil 2. Membawa kaifiat 2. Mbak doa 2. Karena kalau tak datang dia hajab. Hajab kalau tak datang dia. Selesai kenduri, Bu. Malamnya habis isya. Dilaksanakanlah permainan judi dengan alasan le-lean. Padahal itu untuk doa kepada calon mempelai. Tak cukup sampai di situ. Seminggu sebelum acara, tuan rumah mulai menghubungi siapa? Pawang hujan. Pawang hujan dihubunginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, pekan depan tolong lingkari kalender, Pak, ya. Bang Hujan ini jadwalnya macam Ustaz juga, padat. Hampir lingkar semua itu, karena banyak yang pesta. Masya Allah. Kenapa? Kami punya hajat, Pak. Udah ada hari Ahad depan. Tengoklah kalender. Belum. Udah, Pak. Kami itu. Nah, siapa nama? Datang, dicatatlah. Datang sama suaminya. Datang ke rumah Bang Hujan tuh. Apa kata Bang Hujan tuh? Duduk, cerita-cerita. Kata Bang Hujan tuh gini. Pak, silakan minum, Pak. Diminumlah air itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ini Pak Tobing. Jadi Pak, macam mana? Ini yang datang pesta ini nggak tahu pasaran nih. Mudah-mudahan panitia maulid ini tahu di pasaran ustadz lokal sama ustadz interlokal. Kadang-kadang korban ustadz lokal ini bikin orang nih, Pak. Enak aja dia ustadz lokal 2 juta, ustadz interlokal 5 juta. Ini contoh aja, sengaja dibikin tinggi contohnya nih. Kalau potong separuh kan tinggal 1 juta dia. Jadi Pak Ustadznya tadi, tukang pawang hujan nih tadi, Pak. Jadi ditanya lah ini, Pak, berapalah Pak biayanya? Pawang hujan tuh dia di mana? Dia tidak mandi. Dia duduk berdiri, dia bersekitar antara dapur dekat dandang tuh aja, situ dia. Kadang syaratnya aneh. Dipintanya apa syaratnya? Mintalah aku dulu. Apa? Minta sempak pengantin tuh. Nah, untuk apa dilemparkan ke atap tuh? Udah lempar ke atap, usah hujan, hantu pun lari kan gitu. Jadi berapa, Pak? Ditanyalah berapa. Pang Hujan diam. Dalam hati Pang Hujan memang tak tahu pasaran lah orang ini. Payah dia jawabnya. Kata Pang Hujan, udah berapa-berapalah. Berapa-berapalah dikode istrinya. Udah deh. Diambillah duit, Pak. 50.000. Disalamkan sama Pak, kami balik Pak ya, jangan lupa ya. Ya, tak ada masalah. Sampai hari acara pesta itu, harinya hari Ahad, Bang Hujan subuh udah sampai. Tak semayang subuh dia, mayang pun tidak, minumannya tua. Turunlah hujan habis zuhur jam 2 itu, Pak, sederas-derasnya hujan turun. Deras hujan itu turun, sehingga tuan rumah ini tadi gelisah. Hujan deras. Jumpai Pang Hujan ke belakang, Pak, hujan nih Pak. Diam aja Pang Hujannya. Udah gerimis, berhenti. Jam 3 gerimis, enggak berhenti hujan nih, gerimis. Jam 5 udah lebat hari, deras lagi hujan nih, deras lagi. Deras. Sampai jam 6 belum ada tanda-tanda berhenti. Jadi keluarga ini datang ke belakang menjumpai heboh ini. Tapi pakai pawang hujan, mana Pang Hujannya? Tapi pakai pawang hujan, mana Pang Hujannya? Didatangilah Pang Hujan ke belakang, bukan mau marah-marah, mau nanya aja. Karena keluarga rame, ditanya, Pak macam mana nih Pak? Undangan di Bagan Batu Pak, habis maghrib 70% Pak. Ini udah hampir jam 6 belum berhenti. Diam Pang Hujan. Ditanya lagi, macam mana Pak? Apa kurang syaratnya? Diam.
Karena banyak yang bertanya tuan rumah, menjawablah Pak Hujan. Apa dijawabnya? Melawan Tuhan 50.000 tak sanggup lah, kata dia. Astagfirullahaladzim. Rupanya Pak Hujan yang melawan Tuhan rupanya. 50.000 disuruh melawan Tuhan. Mana sanggup dia? Biasanya Pak Hujan 300.000 beras segoni rantangan lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi itulah berarti menunjukkan pawang hujan itu adalah melawan Tuhan. Ini untuk pesta. Mana doa yang baik untuk anak kita lagi? Keberkahan itu sudah tidak ada lagi. Diiringi dengan bohong-bohong-bohong. Untuk itu cara Islam adalah ta'aruf. Boleh dibilangkan, boleh tidak dibilangkan hantarannya itu. Kalau dibilangkan silakan. Lebih baik tidak dibilangkan. Kadang mentang-mentang banyak harus dibilangkan supaya hebat. Tak perlu Pak. Tak perlu dibilangkan Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelahiran Nabi ini Pak, Nabi ini lahir dalam surah Al-Barzanji diceritakan, keturunan Nabi ini adalah memang dari Nabi Adam, memang tidak pernah berzina. Kata Syekh Sayyidina Ja'far Al-Barzanji, marhaban tadi, kalau umpamanya baca walam matam mamin itu, sebelum marhaban itu dibikin lingkaran marhaban itu, ditabur tapung di tengah ini, siap marhaban, kata dia, ada jejak Rasul di situ. Masya Allah. Rasul ini Pak tidak mati. Rasul ini kalau kita mimpi sama jumpa Rasul ini betul. Walaupun cuma nampak kakinya saja. Ada yang mengatakan itu kaki Rasul Muhammad SAW. Betul, itu kaki Nabi. Iblis tak mampu menyerupai Nabi dalam mimpi. Kemudian Nabi berpesan juga, nanti di saat akhir zaman, dikala aku tiada, ada umatku yang datang mengunjungi menziarahi aku. Kemudian ada yang titip salam sama aku, disampaikannya salam itu, ku jawab salamnya, kata Nabi. Makanya orang berangkat haji umroh itu Pak, kalau datang kita titip salam sama dia. Ustaz, Pak, nanti di Madinah sampaikan salam saya sama Rasulullah. Cuman assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Habiballah, assalamualaikum Nabi Allah. Sampaikan ya Pak. Di saat ziarah nanti ke Madinah, ya Rasulullah, umatmu tadi nama si Fulan kirim salam, assalamualaikum. Dijawab, ku jawab, kata Nabi. Dijawab Nabi Pak. Karena Nabi itu silahnya tidak mati di sisi kita, di sisi Allah. Nabi-nabi itu Pak hidup di sisi Allah. Jadi Nabi Muhammad itu mendengar dijawabnya. Kadang malas orang menyampaikan itu gini, sampaikan salam kami nanti berangkat umroh nih Haji. Sampaikan salam kami nanti Pak ya, sana ya. Sampaikan assalamualaikum, assalamualaikum. Ini coloklah sedekah sikit, ini sampai salam saja. Tak mau Pak, ini sedekah. Ini tidak sampai salam saja. Malas aku nyampaikan salam tok aja, tak ada ngasih duit. Kan gitu. Jadi belen dia. Fa iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kita diberi penghormatan, maka balas lebih, tak cukup lebih, maka balaslah setara. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara Maulid nih Pak, perbanyaklah bersedekah. Maulid nih, baik Maulid di rumah kita, perbanyak sedekah. Karena keajaiban sedekah ini Bapak dan Ibu. Keajaiban sedekah ini bukan hanya bagi orang yang bersedekah. Keajaiban sedekah ini juga ada terjadi bagi orang yang penerima sedekah. Ada ceritanya Pak. Ceritanya sedang duduk di pinggir jalan. Datanglah minta sedekah pakai perban kakinya. Pincang-pincang gini. Minta sedekah. Dipintanya sama orang itu. Dikasih orang itu 5.000. Udah. Ditengok orang yang sedekah, kemanalah wak yang pincang nih. Begitu dia pincang-pincang mau menyeberang jalan, elok jalannya. Membeli rokok dengan uang 5.000 tadi. Jadi ini yang bersedekah nih tadi, dia bertambah yakin. Itulah keajaiban sedekah itu. Datang pincang setelah diberikan sedekah dia sehat. Masya Allah, hadirin rahmati Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan sedekah Bapak dan Ibu. Untuk itu, sebelum saya tutup ini, saya tak lama-lama janji saya ini, tak lama-lama. Ini menyantun yatim lagi. Ada satu cerita. Satu kisah. Adalah satu cerita orang yang hebat. Uangnya banyak berlipat-lipat. Terkadang istrinya sampai 4, yang satu di Langkat, di satu lagi di Rantau Prapat, yang satu lagi di Amerika Serikat, yang satu lagi di Sumatera Barat. Maklumlah dia orang hebat, apa yang diinginkan bisa didapat. Dengan uang yang berlipat-lipat ditambah lagi. Rumahnya yang bertingkat-tingkat, kendaraannya dari sedan mengkilat sampai truk pengangkut berat. Suatu hari orang hebat akan pergi ke Rantau Prapat, mengunjungi istrinya yang nomor 4.
Sambil menaiki kendaraannya yang mengkilat, sampailah di simpang 4 di Rantau Prapat. Datanglah truk pengangkut berat, menggilas mobil seorang hebat. Orang hebat dalam keadaan sekarat. Dibawalah ke rumah sakit terdekat, dimasukkan ke dalam instalasi gawat darurat. Sambil menunggu anak yang satu perawat, satu lagi angkatan darat. Tepatnya jam 6:04, nyawa orang hebat pun lewat. Diambil kata mufakat oleh kaum kerabat. Akan ditanamlah orang hebat di tanah wakaf, akan dimasukkan ke dalam lubang yang segi 4. Setelah itu ditutup pakai cangkul, ditutup pakai tanah di toko, pakai cangkul padat-padat. Tak lama setelah itu pulanglah kaum kerabat. Datanglah 2 malaikat, yang satu tukang tanya, satu lagi bawa tongkat. Ditanya orang hebat, siapa Tuhanmu orang hebat? Orang hebat tak bisa jawabnya. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, masa hidupnya dia tidak pernah mengerjakan salat. Subuh dia maraton, zuhur dia di kebon, asar main badminton, maghrib main handphone, isya main smackdown. Bis agama. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Itulah tanda si pendusta agama, datang waktu salat ia berpura-pura. Allah. Hajabnya kita, Pak. Hajabnya kita tak mengerjakan solat ni. Untuk itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mati kita nanti, Pak. Di alam barzah itu, ana baitul wahdah, kata alam kubur itu. Dipanggilnya 5 kali semalam. Ana baitul wahdah. Aku rumah yang sepi. Bawa ke dalamku kawan. Apa banyak kawan? Perbanyak membaca Al-Quran. Karena anak ni hafiz Quran ni penting. Kalau tidak, kalau sekarang bacaan Quran itu kan gitu, Pak. Kalau dulu kan bada teh baba wahbi, depan bu, tada teta, babi buta. Kan itu dia dulu. Sekarang tidak lagi. Maka tak pandai kita membaca Quran, Pak. Gelap di alam barzah itu. Tak sunyi sesepi-sepinya. Paling kita takutin setelah masuk alam barzah itu, Pak. Yang kita takuti apa? Alamid dunya wa ila alamil akhirah. Yang kita takuti apa? Mana amal burukku? Kalau ada amal yang baik datang, Pak, mengawal. Kalau tidak ada istilah di kampung ngaji kubur. Kubur itu tak boleh ditinggalkan supaya tak datang malaikat mungkar dan nakir. Sedang ada orang di situ pun dilibas malaikat mungkar dan nakir apabila tak datang. Orang ngaji kubur itu geram malaikat mungkar dan nakir tengoknya. Tunggu kau mati aku libas kau nanti katanya. Menjaga orang datang mulai mungkar nakir pula dia. Yang ngaji aja. Jangan bilang tak datang mungkar nakir. Nanti dicatat mungkar nakir itu, tunggu kau mati ya, kata mungkar nakir. Hantam kau nanti katanya. Sosok menjadi security pula dia, security pula dia. Nah, jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak dan Ibu pertemuan kita pada malam cerita Maulid Nabi, tak panjang-panjang karena masih ada penyantun Nabi. Kalaulah ada sumur di ladang walang, janganlah sampai tak mandi, janganlah sampai tak mandi. Kalaulah ada umur yang panjang memang, di lain hari berjumpa lagi, di lain hari berjumpa lagi. Ruak-ruak di tengah ladang, mencari makan di dalam soma. Berkuak-kuak di kampung orang, pulang nanti sang sitah dibuka, bini nanti pintu tak tidak. Jadi pohon kenari batangnya lihat, daunnya tampak tinggi melambai. Terima kasih, thank you very much. Sampai jumpa, see you and bye-bye. Wah, dolah pakai kopiah, jalannya licin dia terjatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Harun. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari ceramah agama yang telah disampaikan tadi. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah.